Assalamualaikum semuanya. Bagi kita yang beragama muslim di Indonesia pasti nggak asing lagi dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap tahun kita ngerayain itu. Pas Lebaran Idul Fitri contohnya, banyak orang-orang yang kirim kue ke saudara-saudara mereka. Dan di rumah kita pasti ada ketupat, entah bikin sendiri, entah dikasih orang, tapi kemungkinan besar di rumah kita itu pasti ada ketupat. Kalau Hari Raya Idul Adha, ciri khasnya itu adalah banyak orang yang bagi-bagi daging kurban yang pada akhirnya akan dimasak rawon, gulai, dan lain-lain. Nah, sedangkan ada di belahan dunia lain nih, ada kelompok yang ngaku-ngaku beragama Islam padahal mereka ini teroris yang tidak sengaja ataupun sengaja menyalahartikan ajaran agama Islam. Tapi jangan salah, militan ISIS ini juga ngerayain Idul Adha. Bukan Idul Adha yang sesungguhnya ya. Yang dilakukan ISIS ini di luar nalar. Jadi, pada 2016 silam, kelompok ISIS pernah merayakan Idul Adha dengan menggantung puluhan mata-mata dengan terbalik di langit-langit, lalu menyembelih mereka seperti hewan kurban. Tapi apa sih alasan dibalik semua itu? Apa yang melatar belakanginya? Selama tahun 2016 aja, kelompok ISIS ini hampir kehilangan 1/4 wilayahnya. Wilayah yang hilang itu 18.000 km persegi di Suriah dan Irak, dan yang tersisa sekitar 60.400 km persegi. ISIS ngalamin kerugian teritorial yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pemerintah Irak ngotot untuk ngusir ISIS. Pada November 2016, pasukan Kurdi dan Arab yang didukung Amerika Serikat melakukan operasi untuk mengambil alih kota Raqqa. Operasi itu bentuknya ya perang terbuka dan tertutup. Banyak mata-mata yang diturunkan di operasi itu demi untuk jatuhin ISIS ini. Tapi karena memang saat itu ISIS ini sudah jadi kelompok yang kuat, maka nggak sedikit juga para mata-mata yang ditangkap. Kita semua tahu kalau ISIS ini suka banget bikin video serem agar pesaing atau masyarakat takut. Dan di tahun 2016 itu mereka juga ngelakuin hal yang sama. Jadi mereka ini nangkepin para mata-mata dari Arab, Kurdi, dan Amerika Serikat. Tapi nggak langsung dibantai. Dikumpulin dulu nih satu-satu para tawanannya. Lalu saat Idul Adha, para tawanan ini difilmkan agar pemerintah yang mau nyerang ISIS ini takut. Bagi ISIS saat itu mereka perlu banget untuk bikin teror kayak video seram itu karena wilayah mereka sudah mulai menipis. Jadi ISIS ini lagi mode serius saat itu. Sekarang kalian udah tahu ya alasan dibalik video seram itu. Jadi pada saat itu ISIS ini lagi dalam keadaan genting, lagi terhimpit. Banyak para intelijen juga menyusup ke ISIS sehingga video seram ini muncul. Sekarang saya akan menggambarkan video seram itu pada kalian. Video dari ISIS ini berdurasi 4 menit yang direkam di suatu tempat yang memang kayak ruang penyembelihan hewan. Karena sudah ada rantai gantung yang sudah disiapkan. Dan di tengah ruangan ada saluran pembuangan cairan seperti darah di bagian tengah. Ini pasti tempat yang biasa dijadikan pemotongan, entah yang dipotong hewan atau manusia. Video dimulai dengan memperlihatkan ruangannya. Ada pria dengan sorban putih bicara yang artinya, "Pembantaian, semoga Allah menerimamu." Setelah itu, beberapa tawanan ISIS dengan baju orange masuk dengan tangan diborgol ke belakang. Jumlahnya lebih dari 20 tawanan. Mereka semua lalu duduk berkumpul. Pria dengan sorban putih memilih salah satu tawanan, menariknya ke tengah ruangan, lalu menggorok lehernya. Pisau yang digunakan super tajam. Darah langsung keluar lewat jalan air yang ada di tengah ruangan. Setelah itu, korban digantung terbalik dengan rantai. Tawanan-tawanan lainnya juga nyusul dengan cara yang sama. Ada yang digantung lebih dulu. Setelah badan mereka terbalik, kelompok itu memotongnya. Saat tawanan dipotong dalam posisi tergantung, darah mengucur dengan deras. Jadi mungkin karena terbalik ya. Jadi darah dari badan keluar lebih banyak. Tawanan yang paling terakhir dibawa untuk menyaksikan korban-korban lainnya dulu. Dia menangis melihat tawanan yang sudah tewas tergantung. Setelah itu, dia ditidurkan lalu dilakukan hal yang sama seperti yang lain. Bedanya, si tawanan ini lebih berontak. Kakinya menendang-nendang, walaupun perlawanan itu tidak berarti sama sekali. Video diputar lambat saat memotong tawanan terakhir, yang membuat adegan itu menjadi yang paling serem dari yang sebelumnya. Videonya pun berakhir. Saat nonton video ini, saya tahu bahwa
Ini bukan video main-main. Scene per scene-nya itu udah mirip kayak di film. Mungkin inilah perbedaan besar antara kartel Meksiko dan ISIS. Kalau kartel Meksiko ini kalau bikin video tuh ala kadarnya. Sedangkan kalau ISIS dibuat lebih serius banget. Walaupun memang kalau kartel Meksiko lebih beragam dalam menggunakan teknik pembantaiannya, eksekusinya lebih beragam. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan nemuin kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.